Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayul hadirun hadirat azakumullah, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang berada di tempat yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala curahan nikmat yang Allah berikan, sehingga sampai di kesempatan malam ini kita berada di bulan Syawal. Kita berada di bulan yang selama 1 bulan kita insyaallah subhanahu wa ta'ala bersemangat untuk beribadah, baik sholat malamnya, puasanya, bacaan Qur'annya, sedekah, dan memberi makan orang yang berbuka puasa, dan semuanya. Maka tentu kita berharap kepada Allah agar semua amalan kita, apa yang kita kerjakan selama Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa tidak hanya di bulan Syawal, sebagaimana para salaf kita setelah Ramadan selesai, 6 bulan seterusnya, 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus berdoa agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sudah keluar dari Ramadan, jangan terlalu pede. Kenapa pede jemaah? Percaya diri kalau kita pasti akan diterima oleh Allah amal kita. Siapa yang jamin amal kita diterima? Tidak ada jaminan. Tapi kita berharap, kita memohon, kita minta sama Allah agar apa yang kita kerjakan selama Ramadan diterima. Oleh karena itu, tidak ada dan tidak perlu kita sombongkan kelebihan kita di Ramadan kemarin. Antum yang khatam 4 kali Qur'annya, misalkan 4 kali ya, 3 kali misalkan khatam Qur'annya, atau 2 kali, jangan Anda merasa ujub dengan amal Anda. Kenapa? Karena tidak ada jaminan itu diterima. Maka apalagi sholat malam kita, apalagi mungkin hal-hal yang lainnya, ya, jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang masuk di diri kita, yang itu bisa menyebabkan amalan-amalan kita selama Ramadan terkikis pahalanya, bahkan bisa hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh sangat rugi kalau seandainya ada orang yang keluar dari Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosanya. Hanya suatu hari ketika Nabi SAW naik mimbar, raqiyal mimbar, naik mimbar, dia mengatakan amin. Di tangga yang kedua mengatakan amin. Di tangga yang ketiga mengatakan amin. Sampai 3 kali. Maka di antara ucapan Nabi yang mengaminkan tadi, kenapa? Karena malaikat Jibril berkata,
Wahai Muhammad, raghima anfu rajulin adrakar Ramadan au dakhala Ramadan summan salaha falam yughfarlah. Celakalah seorang hamba, merugilah seorang hamba apabila dia masuk Ramadan, kemudian Ramadan selesai, dia keluar dari Ramadan, ternyata dosa-dosanya tidak terampuni. Rugilah dia, celakalah dia. Ucapkan wahai Muhammad, amin. Kata Nabi, amin. Maka jamaah, kita tidak menginginkan menjadi orang yang rugi. Kita enggak menginginkan menjadi orang yang celaka. Kita enggak ingin sholat malam kita tidak membawa pahala, tidak bisa menyebabkan ampunan dosa. Tidak ingin. Kita ingin sholat malam kita ingin puasa kita ingin semua amalan kita diterima. Dan itu menjadi tambahan pahala dan penghapus dosa. Karena dalam Ramadan, amalan-amalan tersebut bisa menyebabkan dosa kita terampuni. Kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa selama Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Siapa orang yang sholat malam selama Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan siapa yang sholat malam bertepatan dengan malam Qadar, dosanya yang telah lalu akan diampuni. Inilah yang kita inginkan. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita damba-dambakan. Amal perbuatan kita diterima oleh Allah, menjadi ladang pahala yang banyak untuk kita dan penghapus dosa. Kita enggak menginginkan amalan-amalan Ramadan kita sia-sia. Artinya tidak diberi pahala, tidak menghapus dosa. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama Ramadan kita beramal soleh, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terus terlimpahkan untuk Nabi kita yang tercinta, Rasul kita yang mulia, uswatun hasanah kita yang sangat menjadi manusia teristimewa, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga untuk ummahatul mukminin, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang senantiasa terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat a'azakumullah, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, kita harus ingat bahwasanya seorang muslim ketika beribadah tidak hanya di Ramadan. Ya, memang Ramadan kesempatan yang baik, bahkan dimudahkan. Tapi kita mengenal Allah, kita beribadah kepada Allah bukan hanya di Ramadan. Ketika Ramadan telah usai, telah selesai, bukan berarti selesai pula ibadah kita. Tidak. Maka kalau kita Ramadan sudah bisa, mohon maaf, baca Quran. Meskipun hanya 1 bulan 2 juz ya. Alhamdulillah, itu pertolongan Allah. Maka jangan sampai Ramadan selesai, Qurannya kembali lagi. Kemana? Ke lemari. Ditaruh lagi. Ramadan tahun depan baru dibuka lagi. Jangan sampai. Jangan sampai hanya Ramadan kita mengenal Al-Quran. Atau jangan sampai hanya Ramadan kita mengenal sholat witir. Karena sebagian orang mengenal sholat witir kapan? Ramadan dong. Ya, insya Allah kalau yang sudah paham tidaklah. Karena sholat witir terus tiap malam bisa kita lakukan. Sehingga kita jadikan Ramadan sebagai tempat untuk kita belajar. Yang mana di sana kita di training untuk sholat malam, untuk baca Quran, untuk puasa, untuk sedekah dan seterusnya. Ketika Ramadan bisa, kenapa di luar Ramadan kita nggak bisa? Seharusnya lebih bisa. Maka kata para ulama, di antara tanda diterimanya amal soleh itu, maka amal soleh yang dia lakukan bisa dia istiqomahkan setelahnya. Maka kita berharap kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk apa? Terus bisa beramal soleh. Makanya hari ini kita memulai lagi kajian kita, meskipun melalui online ya, tidak langsung berhadapan dengan antum semua. Karena kemarin Ramadan kita sudah
melakukannya, maka mudah-mudahan setelah Ramadan pun kita bisa istiqomah. Dan antum semua alhamdulillah sambil laya-laya di rumah bisa melihat, ya, mendengarkan kajian, sambil bersandar, sambil duduk bisa. Alhamdulillah. Maka kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk terus senantiasa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah agar kita bisa beramal saleh. Hadirin hadirat a'azakumullah, kaum muslimin muslimat, pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita akan melanjutkan yaitu kajian fikih tentang masjid. Kita masih membicarakan tentang masalah, ya, menyempurnakan shaf dan meluruskan shaf. Ya. Dan nanti kita akan sebutkan contoh-contoh yang Nabi contohkan ketika Nabi itu meluruskan shaf para sahabatnya. Makanya dalam kitab fikih masjid, ya, muallif mengatakan wala yakfi ay yaqulal imam dzalika duna ayal tafita ilal ma'mumin. Tidak cukup imam itu hanya mengucapkan kata-kata shafnya diluruskan, rapatkan, tidak cukup dengan itu. Tapi hendaknya dia pun harus melihat keadaan makmum. Jadi tidak cukup imam hanya mengatakan ucapan yang tujuannya untuk meluruskan shaf. Belum cukup. Tapi imam hendaknya juga melihat keadaan makmum. Apakah makmum sudah lurus? Apakah makmum sudah memang mengikuti apa yang dia ucapkan? Ya, itu jamaah. Kama alaihi ba'dul a'immah. Sebagaimana kata mu'alif, sebagian para imam. Jadi sebagian imam itu, alhamdulillah masih kadang mengucapkan, mengucapkan, sawu sufufakum. Alhamdulillah masih mengucapkan. Cuma melihat, apa? Melihat arah kiblat. Jadi pun ngadep ngilen mengucapkan, boten menghadap kepada makmum. Sehingga ketika dia mengatakan sawu sufufakum, shafnya diluruskan, tapi dia tidak tahu apakah lurus apa tidak. Ini kurang baik. Ini belum cukup. Ya. Tsumma yukabbiru wa yatrukul khalal wal furujat. Ketika dia mengucapkan itu, enggak melihat keadaan makmum, langsung bertakbir sehingga masih ada shaf-shaf yang berlubang. Shaf-shaf yang itu ada celah-celah. Ya, kita berbicara hukum asal. Karena pada saat seperti sekarang adanya COVID-19, virus corona, maka diperbolehkan untuk apa? Kasih jarak. Tapi kita berbicara hukum asal. Kalau sekarang kan darurat, ya kan? Meskipun sudah kita bahas tentang hukum mengasih jarak itu. Ini kan ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu sifatnya hanya sunnah. Lah, sebagian imam di saat-saat yang biasa tidak ada COVID-19 itu kadang mengucapkan luruskan shaf, rapatkan, tapi dia tidak melihat makmum. Ini enggak cukup hanya ucapan saja. Maka hendaknya dia melihat keadaan makmum. Wa alal imam, ya, maka hendaknya bagi imam apa yang dia lakukan? Menghidupkan sunnah, ya, al-mahjura, sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan. Jadi sunnah untuk melapatkan, meluruskan shaf sudah banyak ditinggalkan. Ini harus dihidupkan. Dan ini perannya siapa? Imam. Kenapa? Karena kebanyakan orang hanya mengucapkan, atau tidak mengucapkan sama sekali. Langsung apa? Bertakbir. Kata mu'alif, hendaknya fayati binafsihi ila nahiyati shaffi litaswiyat. Hendaknya imam itu berusaha kalau bisa dia mendatangi arah shaf itu, dari ujung shaf ke ujungnya. Itu kalau bisa seperti itu. Aw yursilu rajulan litaswiyati shaf. Kalau memang dia enggak bisa, utus seseorang, perintahkan orang untuk memang pekerjaannya meluruskan shaf.
Wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam, dan ini sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam sendiri mengawasi bagaimana soft-softnya para sahabat. Ya, bagaimana soft-softnya sahabat. Sampai disebutkan oleh sahabat Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr radhiyallahu an, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Sampai Nabi itu mengusap manakib-manakib kita, mengusap pundak-pundak kita. Namanya mengusap jamaah. Apakah diam di tempatnya, apa mendekat? Mendekat. Diusap. Istawu wala takhtalifu. Luruskan shaf, jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berselisih. Diusap berarti dipegang. Pernah nggak kita megang? Belum ya. Tapi karena sudah paham semua enak ya. Kalau yang belum paham boleh kita dekati, luruskan shafnya. Tapi dengan yang lemah lembut, jangan fulan, jangan. Karena ada manusia itu yang apa? Tidak begitu paham, sehingga perlu dengan kelemah lembutan. Sebagaimana Syekh Abdul Razak bercerita, nah, mungkin antum sudah pernah mendengar juga. Suatu saat Syekh Abdul Razak ini sholat, ya. Kemudian ada orang yang sholat juga, itu sujudnya luwamah. Padahal imam sudah bergerak ke tahiyat akhir. Sujudnya luwamah. Imam tidak tahiyat akhir sudah bergerak, dia tetap sujud saja. Selesai sholat, maka Syekh Abdul Razak berusaha untuk menasihati. Artinya dengan bahasa halus. Ditanya, kenapa, bahasa gula kenapa antum sujudnya lama? Nah, orang ini kan ketika dinasihati seperti itu kan, apa ada yang salah dengan saya? Sujud saya lama. Ingin apa? Ingin membantah Syekh Abdul Razak, ingin berusaha melawan dia. Tapi beliau punya akhlak yang mulia. Apa yang dia lakukan? Oh, saya bertanya seperti itu, ya mudah-mudahan doa yang kamu baca di sujudmu diterima oleh Allah. Jadi nggak marah. Akhirnya jadi apa? Melendek lagi. Tapi kemudian beliau menasihati, antum itu kalau sujud jangan banyak menyelisihi imam, jangan terlalu lama. Kenapa? Sujud lama itu sunnah, ngikuti imam itu wajib. Mana yang didahulukan? Ya wajib. Nah, akhirnya dia nerima. Coba kalau langsung kita bilang, antum ini gimana? Sujud lama sekali, nggak ngikuti imam, salah itu. Gimana? Berontak gak kira? Jadi mengingkari kemungkaran itu perlu dengan kelemah lembutan, karena tujuan kita ingin menyampaikan sesuatu yang benar. Jangan sampai sesuatu yang benar yang ingin kita sampaikan membuat dia tidak mau menerima dakwah kita atau nasihat kita. Termasuk ini, kalau kita ada orang sholat bersama kita, sudah kita bilang shafnya lurus rapat, dia masih gak paham juga misalkan, boleh gak kita dekati? Boleh, kita pegang yang halus, monggo dirapatkan, diluruskan. Jangan langsung fulan. Jadi dengan bahasa, dengan akhlak juga yang lemah lembut. Karena tidak setiap orang itu, ya mohon maaf jamaah, paham dengan apa yang kita inginkan. Maka cara satu nggak bisa dari cara yang lain. Yang penting tujuan kita tersampaikan. Nah ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu memegang ya manakib-manakib kita sambil mengatakan istau wala takhtalifu. Luruskan shaf kalian, jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai. Sampai dalam hadis Barra radhiyallahu an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaffa min nahiyatin ila nahiyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menerobos di shaf itu dari ujung ke ujung. Kemudian sambil apa? Yamsahu sudurina wa manakibina, sambil memegang dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Jadi Nabi menerobos ke arah shaf sambil memegang pundak-pundak kami dan dada-dada kami. Artinya begitu perhatian Nabi dengan apa? Lurusnya shaf, sampai Nabi mendekat sama
makmum. Tidak hanya menyuruh, tidak hanya mengucapkan, tapi juga memegang. Nah ini jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai, yang itu akan menyebabkan hati-hati kalian bercerai-berai. Subhanallah. Inilah dua riwayat yang disampaikan oleh mu'alif bagaimana Nabi tidak hanya berkata-kata, tidak hanya menyuruh dengan ucapan, tapi Nabi pun melakukan tindakan dengan kelemah lembutan, memegang dada-dada para sahabat dan pundak-pundak sahabat. Sampai jamaah, kita lihat di sini, sampai di zamannya Umar. Jadi di zamannya Umar itu ada petugas khusus bagian untuk ngatur soft. Makanya kalau seandainya di sini ada silakan. Bagiannya apa? Ngatur soft. Jadi imam nggak perlu repot-repot ya. Khususnya yang di belakang anak-anak itu ya. Jadi waja'an Umar radhiyallahu an ya, annahu kana ya'muru bi tasfiyatis sufuf. Beliau memerintahkan seseorang yang tugasnya untuk apa? Meluruskan soft. Ketika yang diperintahkan itu datang dan mengatakan, wahai Umar, wahai imam, sudah lurus semua, maka imam langsung bertakbir. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan untuk kita semuanya jadi imam. Karena kita imam semua jamaah. Imam di sholat kita dan imam di rumah tangga kita ya. Kemarin selama Ramadan kita imam terus ya insya Allah ya. Yang di rumah kan imam besar untuk siapa? Anak istri. Nah, maka di situ kan kita sebelum sholat apa? Luruskan, rapatkan. Harus ada himbauan seperti itu. Jangan sampai kita biarkan begitu saja. Taib. Kita akan baca sekarang beberapa lafadz contoh Nabi melakukan melakukan ucapan yang itu tujuannya agar softnya itu lurus. Ternyata yang kita sering mendengar itu hanya bagian dari satu atau dua ucapan. Di sini disebutkan ada 15 cara ucapan. Nggak tahu jangan hafal apa enggak nih. Saya juga kalau semua nggak hafal ini ya. 15 ucapan Nabi ketika beliau ingin meluruskan soft. Tentu perlu untuk kita ketahui biar kita nggak asing dengan ini. Makanya kalau ada imam nggak mengatakan seperti yang kita ucapkan, jangan heran, ya kan? Yang umum apa? Sawu sufufakum, fa inna tasbiyatas sufufi min tamami shalah atau min iqamati shalah. Itu kan umum kan? Ya. Yang umum aja banyak yang nggak tahu, apalagi yang tidak umum gitu loh. Taib. Kita akan baca satu persatu. Paling tidak kula jenengan pernah mendengar. Pernah mendengar itu aja yang penting. Artinya ternyata di sini para ulama sampai perhatian mengumpulkan ini. Tujuannya apa? Ternyata redaksi ucapan Nabi itu berbeda-beda. Dan ini menunjukkan pentingnya masalah meluruskan soft. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya nomor 719. 719 disebutkan oleh Imam Bukhari. Datang dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik. Beliau berkata, ya, sahabat Anas bin Malik berkata, uqimas shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Ketika iqamah dikumandangkan, maka Nabi menghadapkan wajahnya ke kami. Ingat, sahabat Anas bercerita, ketika iqamah dikumandangkan, maka Nabi sebelum memulai sholat, menghadapkan wajahnya ke kami. Siapa kami di sini? Para sahabat yang jadi makmum. Jadi fa'aqbala alaina sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala, sambil beliau berkata, ini ucapan yang pertama. Apa ucapannya? Aqimu sufufakum wa tarassu. Pernah dengar? Nah, ditulis saja. Aqimu sufufakum wa tarassu. Luruskan soft-soft kalian dan rapatkan. Nah ini kalau bisa kita ucapkan, boleh nggak? Boleh kita ucapkan ini. Enak kan?
Sawu sufufakum wa tarasu. Atau di sini aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan shaf-shaf kalian dan rapatkan shaf kalian. Pendek. Tapi kalau kita nggak biasa, nggak sering lupa. Bon, aqimu sufufakum wa tarasu. Itu cara yang pertama. Kalau mau ditambah lengkap, panjang ini. Fa inni arakum min wara'i dhuhri. Wah, kepanjangan nanti ya. Karena sesungguhnya aku melihat kalian dari punggungku. Ya ini khusus untuk Nabi. Kalau sampai nggak mungkin bisa lihat ya. Jadi kan Nabi itu bisa melihat depan, bisa melihat belakang. Makanya kata beliau cukup dengan ini. Aqimu sufufakum wa tarasu. Cukup. Bon. Cara yang kedua, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 723. 723 jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Bukhari. Datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kata sahabat Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nah, ini umum ini dah. Ini hadis Bukhari juga. Luruskan shaf-shaf kalian. Karena sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk mendirikan salat. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Bun. Pernah dengar ya? Umum ini. Yang ketiga, juga sering, umum juga. Sama hadisnya Anas bin Malik. Hadis Muslim nomor 433. Dengan sedikit perbedaan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Nah, kalau tadi fa inna ya taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kalau sekarang ya sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan shaf-shaf kalian. Maka sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk kesempurnaan salat. 3 jamaah. Ini kan yang perlu ngapal imam ini ya. Yang perlu ngapal siapa? Imam ini. Taib. 4. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Hadis Muslim. Langsung saja biar cepat, bis. Apa bunyi Nabi ketika meluruskan shaf? Beliau berkata begini. Aqimus shaffah fi sholati fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Angel lagi, atau angel lagi. Aqimus shaffah fi sholah. Luruskan shaf kalian ketika salat. Fa inna iqamatas shaffi, karena sesungguhnya lurusnya shaf min husnis shalah. Itu bagian dari kebaikan salat. Agak panjang. Makanya ini agak bulat ini. Enggak usah ya. Enggak usah dihafal ya, tapi saya baca. Aqimus shaffa fis shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. 4. Yang kelima pendek. Ucapan Nabi apa? Hadis dari Ibnu Mas'ud atau Abi Mas'ud. Nabi bersabda, "Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Nah, ini enggak pernah dengar kita. Belas ya. Selama kita mungkin hidup, salat berjamaah belum pernah kita dengar ya. Imam seperti ini. Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Apa ya karepe ya? Istawu, luruskan shaf kalian. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, yang akan menyebabkan hati-hati kalian berselisih. Jadi lurusnya shaf, rapatnya shaf, supaya hati kita juga seperti itu. Jangan sampai ada perselisihan. Bahkan dalam hadis tadi kan kita baca, kata Abu Mas'ud, kan Nabi sambil memegang apa? Pundak. Pernah nggak kita? Kan belum. Belum. Maka sekali-kali boleh ya diamalkan ya. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum.
Monggo, atau qulubukum. Yang penting kita pernah dengar. Sehingga ini untuk bisa variasi ucapan imam. Kalau belum bisa, nanti praktek sama istri. Di rumah, Dek, sof ya, istawu wala tatalifu, fatatalifu qulubukum. Silakan sama anak-anak kita. Baik. Yang keenam, pendek nih, sip ini, enak ini, gampang ini. Yang keenam, cukup ucapan dengan apa? Atimmus sufuf. Apa? Atimmus sufuf. Sempurnakan sof-sof. Sempurnakan. Kenapa kata Nabi? Atimmus sufuf fa inni arakum khalfa dhuhri. Sempurnakan sof-sof kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian dari punggungku. Dari belakang punggungku. Hadis Muslim. Jadi ucapan apa? Atimus sufuf. Atimus sufuf. Mungkin nanti ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita gabung gimana? 2 redaksi. Sawu sufufakum wa tarasu. 1 redaksi. Terus ditambah sawu sufufakum. Fa inna tasfiyata sufufi min tamami shalah. Boleh enggak kira-kira? Boleh batal jamaah? Ungkapan pertama, karena belum paham, diulangi lagi yang kedua, silakan. Apa? Aqimus sufufakum wa tarasu. Enggak ngerti itu. Nah, enggak paham kan? Diulangi lagi, monggo. Dengan redaksi yang kedua. Tapi sekandanya pertama, paham, ya alhamdulillah. Aqimus sufuf wa tarasu. Paham semua, sudah cukup. Belum paham, dekati, pegang tanya ya. Monggo. Karena ada kalanya kita ini berjamaah, enggak semuanya paham. Kelihatan antum ada yang jonggol satu, agak maju ke depan. Boleh enggak kita datangi? Jari ini wong sing salat, lah apa imam iki ya? Tapi enggak apa, antum datangi. Kalau enggak ngerti bahasa Arabnya, sampean jawab no. Paham nggih? Ini kan bahasa Arab. Tujuannya Nabi mengatakan kenapa? Agar mereka paham. Lah Nabi kan berhadapan dengan para sahabat yang paham bahasa Arab, gitu. Sekarang kita dengan orang Jawa, paham enggak dengan sawu sufufakum? Paham? Ada yang paham, ada yang enggak? Yang paham sudah enggak masalah, yang enggak paham monggo diluruskan softnya, ngoten. Itu tujuan utama kita, menyampaikan apa yang kita inginkan. Jangan hanya sok kearapan. Wah, Arab enggak ngerti makmume. Jadi pesan enggak tersampaikan, jangan. Jadi yang penting pesan tersampaikan, tapi kalau kita menggunakan bahasa Nabi, ya tadi bahasa Arabnya. Itu tujuannya. Tinggal berapa? 6 ya. Atimus sufuf. Paling pendek, enak ini. Yang ketujuh, pendek juga. Kalau tadi atimus sufuf, kalau sekarang aqimus sufuf. Atimus sufuf, sempurnakan sof. Sekarang ketujuh, aqimus sufuf. Aqimus sufuf. Ya, luruskan sof-sof kalian. Ini hadisnya Anas bin Malik. Riwayat Imam Bukhari. Nomor 725. Nabi pernah mengatakan, ya, aqimus sufuf fa inni arakum khalfa dhuhri. Kayak tadi. Jadi ucapan aqimus sufuf cukup. Boleh. Yang ke-8. Hampir sama, cuma berbeda redaksi. 3 kali sekarang. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Kalau yang ketujuh apa tadi? Aqimus sufuf. Sekali tok kan? Sekarang aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Ini hadisnya dari sahabat Nu'man ibni Bashir. Yang mana pernah suatu hari Nabi SAW itu ketika mau sholat menghadapkan mukanya ke kami sambil berkata, aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Sampai 3 kali. Wallahi latukimanna atau latukimunna sufufakum aw la yukhallifannallah baina qulubikum. Demi Allah, kalau kalian tidak meluruskan sof-sof kalian, atau Allah akan mencerai-beraikan antara hati-hati kalian. Wow. Ketika Nabi seperti itu, kata sahabat Nu'man bin Bashir, kami melihat ada orang ya di kami ini menempelkan kakinya dengan kakinya temannya, pundaknya dengan pundaknya, mata kaki dengan mata kakinya. Nah, ini yang kita lihat, kata Nu'man ibni
basir ketika Nabi mengatakan seperti itu. Makanya ini ada isyarat. Kalau imam sudah aqimu sufufakum, nah coba kita sudah rapat gak dengan teman kita, kan gitu. Kalau belum, kita rapatkan, kita luruskan. Taib. Yang ke-9, panjang ini semua. Gak perlu dihafal, ini panjang. Cuma saya baca. Apa itu? Ucapan Nabi begini. Aqimu sufuf wahaddu bainal manakib wasatul kholal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furjat lisyaiton. Panjang betul. Jadi panjang. Apa kata Nabi? Aqimus sufuf. Luruskan saf-saf kalian. Wahaddu bainal manakib. Sejajarkan antara pundak-pundak kalian. Wasatul kholal. Tutup celah-celah yang lubang. Walinu bi aidi ikhwanikum. Berlemah lembutlah dengan tangan-tangan teman kalian. Kenapa? Karena kita itu kalau sholat, ada teman kita yang mau masuk ke shaf, jangan apa? Jangan kaku, sing lemes. Biar teman kita itu kalau di samping kita, kadang kan kita memasukkan, Allahu Akbar. Teman ini masuk mau menutup shaf, nguwe ini jamaah. Teman ini dibosok miring-miring jamaah. Ada apa? Jadi berusahalah untuk berlemah lembut dengan tangan-tangan teman kalian. Kalau teman kita ingin masuk ke shaf, sudah lunakkanlah, lemeslah. Toleransilah dengan teman yang mau nutup shaf itu. Jangan sampai terlalu kaku. Ya. Wala tadharu furujat lisyaiton. Jangan kalian tinggalkan ya celah-celah untuk ditempati oleh setan. Waman wasala shafan wasalahullah. Siapa orang yang menyambung shaf, Allah akan menyambung dengan rahmatnya. Waman qata'a shafan qata'ahullah. Siapa orang yang memutus shaf, maka Allah akan memutus dari rahmatnya. Ini hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama. Jadi ucapan panjang. Jadi nomor 9 nggak perlu dibaca lah, sudah panjang ini. Ke-10 agak sedikit panjang tapi dengan 3 kata, gampang ini. Apa ucapannya? Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Saya seumur hidup belum pernah ada imam seperti ini, saya jemaah. Ya, seumur hidup saya belum pernah mendengar imam seperti ini. Enggak tahu kalau jenengan pernah dengar? Russu sufufakum. Russu pakai shad. Russu sufufakum. Rapatkan shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha. Saling mendekatlah kalian. Wahadu bil a'naq. Berusaha untuk luruskan leher-leher kalian. Nah, ini sebabnya apa? Lihat, ini penting saya baca. Jadi saya ulang. Russu sufufakum wa qaribu bainaha wahadu bil a'naq. Maka mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Kita belum pernah imam selama saya, ampunten saya, sholat di mana-mana itu belum pernah saya mendengar ini. Antum juga sama paling imam yang mengatakan seperti ini. Padahal ini juga ucapan Nabi. Ya. Kata sahabat Anas begini, ya. Nabi pernah bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi, inni la ara syaitan yadkhulu min khulali saffi ka'anal hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan itu masuk di celah-celah shaf seperti al-hadaf. Apa al-hadaf itu? Kata para ulama, al-ghanamus shighar. Jadi kambing yang kecil. Dalam satu riwayat, ya, ghanamus shighar laisa laha atnab wala adhan. Jadi kambing kecil yang tidak punya ekor, yang tidak punya telinga, yang datang dari Yaman. Jadi kata Nabi, ungkapan hadaf itu ibarat kambing kecil. Jadi saya melihat demi jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya aku pernah melihat setan itu masuk di celah-celah shaf seperti anak kambing yang kecil. Makanya shaf itu hukum asal nggak boleh apa? Berlubang, nggak boleh ada celah. Makanya rapat. Karena apa? Karena Nabi pernah melihat kalau ada yang berlubang, setan bisa masuk.
Ingat, ini hukum asal. Tapi kalau ada COVID-19 itu berbeda. Ini keadaan darurat, ya. Maka diperbolehkan nggak kasih jarak? Boleh. Nah, boleh. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, fa walladzi nafsi Muhammad biyadi, inilah ara asyayatin tadkhulu min khalalis safi ka'anal hadaf. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan ya masuk di sela-sela shaf seperti kambing kecil yang tidak punya ekor dan telinga. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di syariat kita kalau sholat disuruh rapat dan lurus. Cuma poin kita tadi ucapan Nabi, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Kalau kita belum paham, boleh kita jawakan. Rapatkan shaf kalian, saling mendekatlah kalian, luruskan leher kalian. Nah, itu intinya. Ustaz, kita nggak pakai bahasa Arab, bahasa Jawa, monggo. Yang penting tersampaikan tujuan kita. 10 jamaah ya, sekarang 11. Apa ucapan Nabi yang ke-11? Beliau mengatakan, atim musafal muqaddam summa alladhi yalih famakana min naqsin falyakun fi safil muakhar. Waduh, sama juga belum pernah saya mendengar ini ya. Atim musafal muqaddam, sempurnakan shaf yang pertama. Tsumma alladhi yalihi, kemudian yang setelahnya. Shaf yang pertama sempurnakan, lurus rapat penuh. Baru bikin shaf yang kedua. Fama kana min naqsin falyakun fi shafil muakhar. Maka ketika ada shaf yang kurang jamaahnya, maka itu bagian yang akhir. Artinya ketika ada kekurangan orang di shaf itu biarlah yang terakhir. Tapi yang pertama hendaknya sempurna. Makanya kita nggak boleh membuat shaf baru sebelum yang pertama sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ucapan apa? Atimus shafa al-muqaddam summa alladhi yali famakana min an-naqsi falyakun fi shafil muakhar. Bun. 13, 12. Paling gampang ini. 12 paling gampang sampai tulis. Paling gampang. Apa itu? Nih, jazakallahu khair. Mungkin adzan dulu yang enak ini ya. Baik, muadzin dulu. Monggo muadzin. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ucapan Nabi ketika beliau memberikan instruksi kepada para sahabat untuk meluruskan shaf. Poin yang ke-12 ya, 12 ya. Ucapan Nabi sangat mudah. Istawu, istawu, istawu. Gampang mboten? Ya, luruskan shaf kalian, luruskan shaf kalian, luruskan. Kalau kita luruskan, luruskan. Itu aja. Ini kata sahabat Anas bin Malik seperti itu. Ya, jadi Nabi SAW sebelum memulai sholat mengucapkan istawu, istawu, istawu. Makanya kalau dengan ini orang sudah paham, luruskan, luruskan, luruskan sudah. Kalau belum paham ditambahi lagi yang tadi. Istawu atau aqimus sufufakum watarasu. Nah, seperti itu. Jadi poin 12 apa? Istawu, istawu, istawu. Baik. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i dan hadis yang sahih. 13. Hadisnya datang dari Imam Abu Dawud. Riwayatnya dari ya di sini disebutkan Bara' ibn Azib. Sahabat Bara' ibn Azib. Apa ucapan Nabi? Begini. La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kayak tadi. La takhtalifu fatakhtalif qulubukum. Jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai yang akan menyebabkan hati-hati kalian bercerai-berai. 14. Ini gampang, enak ini. Silakan ditulis untuk imam ya. Hadisnya Abu Hurairah. Riwayat Imam Ahmad. Dan ini hadis disahihkan oleh para ulama. Apa ucapan Nabi? Begini. Ahsinu iqamatas sufuf.
Ahsinu iqamatas sufuf. Ya. Perbaikilah ya dan luruskanlah saf-saf kalian. Jadi ahsinu iqamatas sufuf. Cuma nggak tadi kalau memang nggak paham jamaahnya bahasa Jawa bahasa Indonesia aja. Itu aja intinya. Karena kan supaya tujuannya tersampaikan. Tapi kalau antum mau terjemah silakan. Aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan. Nah, ini terjemah kan? Ini terjemah. Monggo. Sawu atau istawu enggak paham. Apa istawu rek? Terjemah. Luruskan. Silakan. Istawu. Baik. Yang kelima di sini disebutkan ya. Apa ucapan imam hendaknya apa? Mengucapkan ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Agak panjang ini. Ya. Hendaknya kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf ketika di hadapan Rabb-nya. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana malaikat membuat shaf di hadapan Rabb-nya?" Maka Nabi mengatakan mereka itu menyempurnakan dan meluruskan shaf-shaf yang pertama. Jadi menyempurnakan shaf yang pertama dan meluruskan shafnya. Jadi ucapannya apa? Ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha. Kembali lagi banyak yang nggak paham juga nih ya. Luruskan shaf kalian seperti malaikat meluruskan shafnya di hadapan Allah. Wah, boleh kita terjemah. Kalau nggak paham bahasa Arab ya. Yang penting tujuan tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa contoh ucapan Nabi untuk memberikan instruksi kepada para sahabat ketika ingin mulai sholat. Kalau instruksi belum juga paham, boleh kita datangi orang yang tadi nggak lurus, nggak rapat, dipegang oleh Nabi. Maka Anda pun boleh memegang, sekali-kali megang jamaah ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan tentang masalah ini. Jadi imam itu tidak cukup hanya mengatakan tanpa melihat makmum. Makanya nggak cukup kalau imam menghadap kiblat, sawu sufufakum atau aqimus sufufakum wa tarasu, nggak cukup itu. Harus dilihat imamnya. Kalau perlu didatangi. Nah, karena mungkin ada jamaah yang nggak paham. Monggo lurus rapat. Oh, dibisi imam pun get-getnya. Tapi kalau yang nggak paham banyak silakan dikatakan, dikeraskan. Karena banyak jamaah. Biasanya juga dengan ibu-ibu. Karena ibu-ibu nggak kelihatan imam, maka pakai muka biru saut, pakai mic, pakai apa nih, pengeras suara. Kita ucapkan. Cuma kadang kita prihatin. Yang disayangkan, makmum nggak begitu paham masalah shaf, imam nggak mengingatkan. Sehingga yang terjadi apa? Shafnya morat-marit, bolong-bolong. Sehingga ya ini, mohon maaf, tidak menghidupkan sunnah Nabi. Padahal ini bagian dari petunjuk Nabi SAW yang perlu untuk kita hidupkan. Dan ini tanggung jawab siapa? Imam, karena dia yang memimpin. Makanya para imam, ya imam-imam, maka harus perhatian dengan ini. Jangan sampai memulai sholat sebelum makmumnya sudah lurus dan rapat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ada? Taib. Ada berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara sholat berjamaah dengan keluarga dengan ruangan yang kecil? Iya, taib. Ada pertanyaan pemirsa. Ingin sholat berjamaah dengan keluarga, cuma ruangannya kecil. Makanya harus kita perhatikan, ya. Imam itu tempatnya adalah di depan. Kemudian kalau makmumnya itu laki-laki, 2 itu di belakang imam. Ini hukum asal, di belakang imam. Kemudian di belakang imam, kan makmum laki-laki, baik anak-anak atau orang dewasa. Kalau 2 di belakang. Di belakang tadi, di belakangnya kemudian perempuan. Tapi kalau makmumnya 1 orang bagi laki-laki, maka makmum yang 1 laki-laki itu sejajar dengan imam di kanannya. Terus kemudian di belakang imam adalah perempuan. Maka karena pertanyaannya nggak jelas,
ya jamaahnya siapa saja, maka hukum asal seperti itu. Maka kalau Anda berjamaah dengan keluarga, yang penting imam itu di depan, jangan imam di belakang ya. Imam itu depan, kemudian makmum Anda itu di belakang. Yang penting makmum laki-laki itu harus di depan perempuan. Jangan sampai perempuan itu sejajar dengan laki-laki, jangan. Jadi perempuan itu di belakang laki-laki. Termasuk di belakang anak-anak laki-laki, iya. Karena Nabi itu pernah sholat bersama sahabat Anas dan anak yatim. Sahabat Anas masih kecil, anak yatim masih kecil. Tapi kemudian di belakang Nabi. Di belakangnya Anas dan anak yatim, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibunya Anas bersama neneknya. Padahal ini orang besar, cuma karena perempuan, di belakang siapa? Di belakang anak-anak, di belakang laki-laki. Nah, ini cara membuat soft. Maka tergantung nanti kondisi di lapangan, di ruangan jenengan. Yang penting imam itu depan. Kalau makmumnya itu laki-laki satu, sejajar saja dengan imam. Karena itu praktek Nabi bersama sahabat Ibni Mas'ud, Ibni Abbas. Jadi sahabat Ibni Abbas itu pernah suatu hari bermalam di rumahnya Maimunah. Siapa Maimunah itu? Istri Nabi. Kebetulan Maimunah ini bibiknya sahabat Abdullah bin Abbas. Bermalam di situ. Malam hari Nabi bangun. Maka sahabat Ibni Abbas ikut bangun. Nabi menuju tempat wudhu untuk wudhu. Setelah wudhu Nabi sholat. Ibni Abbas yang mulia, sahabat yang mulia ini meniru wudhu terus sholat. Cuma waktu itu sholatnya sahabat Abdullah bin Abbas di kiri Nabi. Jadi Nabi sholat, dia di kirinya. Maka oleh Nabi diputer, ditaruh di kanannya. Nah, kenapa Nabi memutar? Karena makmum itu hendaknya di kanan imam, bukan di kiri imam. Makanya Nabi memutar. Makanya memutar makmum yang salah boleh. Yang penting paham nggih. Diputar nggak paham, ele-ele nanti nggih. Disinilah kata para ulama, makmum laki-laki satu itu sejajar. Meskipun dalam mazhab Syafi'i agak sedikit mundur. Nah, nggak sejajar pas. Tapi dalam redaksi hadis yang lain, ulama mazhab yang lain mengatakan sejajar. Karena praktek Nabi dengan Ibnu Abbas seperti itu. Baru setelah itu kalau makmum perempuan di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Saya sih pengalaman gini Ustaz. Kan sunahnya sujud itu kan sikutnya itu mekar gini ya. Iya. Padahal kita udah dipepetkan. Itu sudah sikutnya kurus, jadi kena belunging ini. Kok gak nyadar itu, gak diingkupno gitu. Baik. Jamaah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Nabi mengatakan, ya, jabha wal anf. Napa niki jabha? Dahi dan hidung. Ini terhitung satu. Makanya kalau ada orang sholat, jangan hanya jidatnya yang nempel, hidungnya nggak nempel, jangan. Jadi nempel hidungnya iya, dahinya juga iya. Jangan takut pesek. Ada orang yang mungkin takut pesek, apa? Nggak mau nempel. Jangan. Jadi, kenapa? Naruh jidatnya aja. Jabha wal anf. Kemudian yadain, 2 tangan. Kemudian rukbatain, apa? 2 lutut. Dan kemudian rijlain, 2 kaki. Kalau dihitung dewe-dewe berapa? 8 kan? Cuma jabha dan anf terhitung 1. Maka ini harus nempel. Posisi yang sempurna, memang kalau kita sujud, ibarat kita itu nggak pakai baju, kelihatan ketiak kita. Dan kalau ada binatang yang lewat, bisa lewat di bawah kita sujud. Makanya kita nggak boleh menaruh tangan nempel kemana? Lantai. Ini kayak binatang buas. Kemudian kalau kita sujud, seolah-olah apa kelihatan? Ketiak. Kalau kita nggak pakai baju, ya jangan sampai nggak pakai baju. Loh. Lah, ini hukum asal. Lah, ketika kita sholat berjamaah, nggak mungkin kemudian kita terapkan semaksimal mungkin. Kenapa? Akan menyakiti siapa? Teman kita. Ya kalau teman kita itu anak kita enak, apa? Main perasaan. Kalau teman kita yang nggak senang sama kita, sama gini kan gimana? Jadi paling tidak amalan sujud sudah kita lakukan. Adapun apakah terlalu dilebarkan, apakah tidak? Ya tidak. Karena kita sholat berjamaah karena kondisi yang
mengharuskan kita harus berlapang dada dengan teman-teman kita. Saling berbagilah, yang penting bisa sujud dengan sempurna. Jangan sampai memaksakan diri sehingga yang lain terdolimi. Kita nggak boleh mengambil manfaat untuk kita, tapi yang lain terdolimi. Kan kita ingin pahala yang banyak, sempurna, tapi teman kita terdolimi, gimana? Ya nggak boleh. Maka wallahu a'lam bishawab, selama dia sujudnya sempurna, maka nggak masalah. Yang penting, ya selama dia nggak menyakiti sekitarnya dan sampingnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Posisi tangan atau sedekap itu kan ada yang di sini, ada yang di sini. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi SAW itu rafa'a yadaihi, mengangkat tangan. Ini sepakat. Padahal mengangkat tangan pun itu sunnah. Wa wada'a ala sadri, dan ditaruh di atas dada. Lah, dada itu mana? Itu juga jadi perbincangan. Apakah dada itu sini? Apakah sini? Apakah sini? Ala kulli hal, kata para ulama, yang penting di atas surroh, di atas udel. Memang ada riwayat, cuma didoifkan oleh para ulama, Nabi itu pernah menaruh sedekapnya di bawah udel. Ini didoifkan oleh para ulama. Cuma sebagian madhab mengatakan boleh menaruh di bawah udel. Tapi kalau kita melihat dalil bahwasanya Nabi itu bersedekap ala sodr, yaitu mana? Di dada. Makanya jangan terlalu seperti ini. Ya biasa saja, yang penting di atas pusar. Apakah perlu agak ke kiri, agak ke kanan? Tidak, biasa saja. Karena ada sebagian orang yang menaruh di sebelah kiri. Kenapa? Nyekel hati. Tidak ucul. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya memang hati itu ada di dada. Tapi perlukah dicekeli terus? Kan gitu. Maka wallahu a'lam bishawab, kata para ulama, biasa saja sudah. Jadi nggak harus memegang agak miring ke kiri gini. Ya kan? Ada kan? Tidak harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau alasannya hanya untuk nyekeli hati, kenapa pas sujud nggak dicekeli? Kenapa pas rukuk nggak dicekeli? Kok hanya berdiri saja dicekeli? Maka wallahu a'lam bishawab, memang di sini ada khilaf di manakah kita menaruh tangan kita. Maka yang penting kalau bisa di atas pusar. Pusar pas monggo. Agak naik dikit monggo, naik dikit. Yang penting tidak terlalu kayak begini. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun memang ada khilaf, iya. Tapi kita berusaha menghindari sesuatu yang memang itu dalilnya lemah. Maka yang kuat insya Allah ya tadi itu ala sodr atau fi sodr. Jadi ala itu fi sodr, jadi di dada. Cuma artian dada itu mana? Ini juga yang menjadi perbincangan. Yang penting kita usahakan di atas pusar saja, jangan sampai di bawah saja. Paling pol pas udel. Itu saja. Jangan sampai kayak orang nggak niat. Allahu Akbar. Ada kan yang kayak nggak niat gitu. Jadi diusahakan ya di atas besar saja. Jadi jangan sampai di bawahnya. Mungkin bisa begini, bisa begini. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi yang Taib. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah puasa Syawal boleh dilakukan sementara masih punya hutang puasa Ramadan? Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah puasa Syawal boleh dilakukan padahal punya hutang Ramadan? Di sini ulama ada khilaf. Yang pertama mengatakan orang yang masih punya utang Ramadan dia nggak boleh puasa Syawal. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan man shoma Ramadana summa atba'ahu sita min Syawal. Siapa orang yang puasa Ramadan terus kemudian puasa 6 hari Syawal. Artinya Ramadan harus lengkap dulu baru Syawal. Siapa yang seperti ini kasih midhar seperti orang yang puasa 1 tahun. Jadi ulama yang pertama mengatakan nggak boleh. Ramadan harus lengkap dulu. Dohirnya hadis tadi, dohirnya. Man shoma Ramadana summa atba'u sita min Syawal. Sinten tiyang sing siyam Ramadan terus ditambah 6 hari Syawal. 6 ya, bukan begini ya, 6. Artinya Ramadan yes, beres baru. Nah, tapi ulama yang kedua mengatakan tidak. Boleh. Artinya orang yang masih punya utang Ramadan boleh berpuasa Syawal. Ya, kenapa? Karena Ramadan mengkodoknya itu panjang, apalagi perempuan ini khususnya, oke? Aisyah itu mengkodok Ramadan sampai bulan Sya'ban. Berapa bulan, jemaah?
11 bulan. Kira-kira Aisyah nggak puasa Syawal nggak kira-kira? Coba. Kira-kira Aisyah nggak puasa Syawal nggak? Insya Allah puasa. Lah dari dalil inilah kemudian kata ulama, apa? Orang yang masih punya hutang Ramadan, boleh dia puasa Syawal. Tetapi memang yang bagus itu kan yang wajib dulu dibereskan, baru yang sunnah. Cuma ada kalanya wanita itu kan terbatas, ngapunten. Sehingga dia ngambil kesempatan sunnah dulu. Kenapa? Karena Syawal ini hanya 1 bulan. Kalau masuk bulan berikutnya bukan Syawal namanya, kan gitu. Maka wallahu a'lam bishawab, ada 2 pendapat di antara ulama. Maka kita anjurkan, memang yang baik kalau ada kesempatan, bayar dulu kodoknya, dikodok dulu. Mampu mengkodok, terus dihitung-hitung, bisa Syawalan juga, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, wallahu a'lam bishawab, maka bisa dengan Syawal dulu, kemudian setelah itu mengkodok. Karena Aisyah sendiri dalam satu riwayat mengkodok sampai bulan Sya'ban. Apa kata ulama? Ini karena Aisyah senantiasa berusaha untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW sampai seperti itu. Artinya juga mengkodok itu panjang waktunya. Cuma nggak boleh kita permudah. Wis, entar aja. Padahal mampu gitu loh. Lah Aisyah di sini karena ada udzur, artinya melayani Rasulullah. Lah kita di rumah kadang nganggur, nggih. Suami juga sering keluar rumah, nggak kerja, nggak di rumah. Maka silakan sering untuk mengkodok saja. Apalagi laki-laki. Kalau laki-laki punya utang, mungkin karena kemarin sakit seminggu. Ini Syawal kan 1 bulan. Maka sebaiknya langsung mengkodok dulu. Mengkodok dulu, baru setelah mengkodok baru puasa Syawal. Meskipun nggak berurutan, karena tidak harus berurutan. Ya, tapi memang yang utama itu ya memang setelah hari raya pas 1 Syawal nggak puasa, 2 Syawal puasa. Makanya sampai ada istilah hari raya kupat. Hari raya ketupat. Kenapa? Ini ada filosofinya kata orang Jawa. Kenapa? Lihat kalau hari raya kupat, berapa hari dari hari raya Idul Fitri? 7 hari kan. 1 Syawal kita nggak puasa, makan-makan. 2 Syawal puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan kita puasa 6 hari. Makanya kemudian hari raya kupat. Kan itu istilahnya. Cuma karena kadang tidak difahami, akhirnya hanya seneng kupatan, tapi nggak puasa Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Cukup jamaah nggih. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah, yang kurang, yang salah itu karena keterbatasan kita dan godaan dari setan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada salahnya di Syawal ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita, amal jenengan semua selama Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.